kenapa? Sini cerita. Halo semuanya, kamu kenapa? Sini cerita di podcast Mata Najwa. Kali ini podcast Mata Najwa kedatangan bintang tamu spesial, anak muda yang berbakat, pastinya banyak sekali menghasilkan karya yang keren, kreatif, dan inovatif. Langsung aja ada Mas Lambang, selaku Ketua UKM Multimedia. Selamat malam Mas Lambang, gimana kabarnya? Selamat malam Mbak Siva, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Siva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini Mas Lambang ini orangnya humoris sekali ya, sampai saya juga ikut pengen ketawa melihat kepribadian Mas Lambang ini ya. Iya, banyak yang bilang seperti itu. Oh gitu. Tapi aslinya enggak selalu humoris lah. Kadang ada saatnya galau atau sebagainya. Ya. Sibuknya apa aja nih? Lagi sibuk apa aja nih Mas Lambang ini? Sibuk freelance aja sih. Freelance. Iya. Kerja dari rumah. Ah ya. Kan aku dengar nih dari teman-teman ya kalau Mas Lambang ini udah jadi ketua UKM Multimedia, terus pastinya juga mahasiswa aktif, dan selain itu juga Mas Lambang ini punya bisnis ya, freelance ya di bidang desain. Ya, desain. Sibuk sekali ya, sangat produktif sekali. Ini gimana perasaannya Mas Lambang bisa mempunyai semua itu? Perasaan sih ada suatu kepuasan tersendiri ya Mbak. Ya, tapi ya di balik itu semua ada tanggung jawab yang harus diemban gitu. Apalagi sekarang kan kewajiban utama kita kan sebagai mahasiswa kan belajar ya. Nah di situ terus ada jadi ketua UKM, terus ngurusin kerjaan juga di rumah itu ya lumayan complicated yang, ya, memanage waktunya dan sebagainya. Cukup itu sih menguras tenaga. Nah, ngomong-ngomong tentang jadi ketua UKM Multimedia nih, UKM Multimedia kan seperti yang mahasiswa tahu ya, mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Tegal khususnya, di mana UKM Multimedia salah satu UKM dengan jadwal terpadat dengan kegiatan terbanyak kan. Gimana perasaannya Mas Lambang setelah menjadi ketua, dari ketua angkatan berapa ini berarti? UKM angkatan kedua. Angkatan kedua. Berarti periode 2022 sampai 2023 ya? Ya. Oke. Gimana perasaannya nih setelah terpilih menjadi ketua UKM Multimedia? Kalau perasaan sih ya seneng ada. Tapi ya balik lagi beban itu kan masih ada harus yang semuanya beban gitu ya. Ya sebagai ketua kita tahu kita harus bisa bertanggung jawab ya pada anggota. Kita juga harus mensejahterakan anggota ya. Ya mungkin bebannya di situ. Harus mencoba untuk mengerti perasaan dari anggotanya. Kan kadang juga ada anggota yang bisa mengutarakan perasaannya, maksudnya dalam arti ketika dia merasa ada keluhan, dia bisa mengutarakan pendapatnya. Ada juga tipe anggota yang hanya dipendam dan kita nggak tahu nih permasalahan dari setiap anggota kita tuh apa gitu ya Mas Lambang ya? Iya, biasanya itu yang menjadi masalah gitu di suatu problematik ya. Betul. Nah, masalahnya di UKM ini kan organisasi ya, kita tuh harus terbuka gitu masalahnya. Apapun itu masalahnya gitu, jadi bisa kita rembuk baik-baik gitu. Nah, untuk UKM Multimedia sendiri nih, Mas Lambang ini kan sebagai ketua. Boleh tepuk tangannya dulu dong semuanya. Meriah sekali teman-teman. Ya Mas Lambang ini sebagai ketua UKM Multimedia, kira-kira ada program apa nih planning ke depannya untuk multimedia sendiri? Ya, kalau program sendiri kan kita UKM Multimedia ini termasuknya UKM baru ya? Iya. Nah, jadi di anggota kita itu masih perlu banyak evaluasi, terutama di bagian skill-nya. Jadi kita nyata itu ada program kerja untuk meningkatkan skill anggota kita. Semacam pelatihan. Ya, kita nanti akan melaksanakan pelatihan. Jadi pelatihan itu dilaksanakan 2 minggu sekali. Nah, pelatihannya itu apa? Ya yang terkait dengan multimedia. Seperti desain grafis, video editing, fotografi, videografi, seperti itu. Bagus sekali. Yang diharapkan ya anggota kita itu
bisa berkembang dari situ. Nanti juga ini kan skill-skill yang sangat dibutuhkan gitu di luar. Ya, betul. Ya, apalagi di dunia ini ya yang Iya, sekarang ini era di era 4.0 ini kan PowerPoint kayaknya dunia digital oh, media itu lagi apa sih, lagi ya gencar-gencarnya, panas-panasnya. Semua orang tuh pengen bisa belajar desain, fotografi, video, editing, dan lain sebagainya. Dan menjadi salah satu anggota UKM multimedia adalah hal yang diinginkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Politeknik Muhammadiyah yang tertarik akan dunia digital itu sendiri. Betul, Mas Lambang? ya. Jadi kalau masalah skill ya sebetulnya yang saya ketahui itu ada 4 gitu yang skill yang dibutuhkan pada saat ini gitu loh. Yang pertama itu ada problem solver atau sebagai eh, pemberi solusi yang terus ada apa ya apa saya lupa Ya, nggak apa-apa. ada teknologi adaptation terus ada apa ya ya pokoknya ada 4 ya Ada pokoknya. 4, Ada tapi 4 ya. masih ingetnya 2 ya. Nanti Iya, masih mungkin ingat 2-nya 2. bisa dibicarakan setelah ini ya, tag di belakang kamera. Oke. Nah, tadi kan Mas Lambang bilang kalau Mas Lambang selain aktif ya di organisasi, khususnya jadi ketua UKM Multimedia, Mas Lambang juga punya bisnis freelance desain. Itu gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya akhirnya bisa membangun sebuah bisnis sendiri ya, bentuknya freelance di rumah. Dan itu kan keren banget ya, mahasiswa bisa berdiri di kaki sendiri ya, ibaratnya gitu. Ya sebelumnya itu mulai dari apa ya tahun 2021 itu bulan Januari itu pokoknya lagi gencar-gencarnya saya itu masih itu ya fokusnya masih kuliah terus saya waktu itu melihat di Instagram itu yang lagi rame apa nah ternyata yang lagi rame itu uh, lagi banyak orang jualin desain tentang ilustrasi vintage gitu atau ilustrasi retro. Nah, di situ saya mulai karena basicnya suka gambar ya, terus juga basicnya desain grafis. Monggo sekalian bisa diminum. Ya nggak apa-apa nanti. Nah, jadi saya memutuskan untuk membuat akun Instagram di tahun 2021 bulan Januari, tanggalnya lupa. Dan saya mulai fokus itu di bulan Februarinya. Nah, di bulan Februari itu saya jalanin. Tapi ya pertama ya, biasa pertama-tama itu kan kita susah ya. Yeah. Dimulai dari view-nya apa ya, insight-nya kecil, terus like-nya juga sedikit, terus kendala-kendala seperti itu yang kadang juga berpengaruh sama mental nggak sih, dalam artian baru mulai tapi mungkin ternyata reaksi masyarakat terhadap kita tidak langsung banyak sehingga kita merasakan itu down atau mungkin jadi labil untuk lanjut apa enggak nih. Apalagi mempertahankan apa yang sudah dimulai itu juga gak gampang ya, komitmen, konsisten maksud saya. Ya di situ ya namanya berproses yang pasti ada yang namanya naik turun dari mulai mood biasanya terus apa ya? Ya. Emosi yang tidak teratur ya, termasuk mood dan swing, gitu. Dan mungkin kendala-kendala problem dilalah ada masalah yang datang akhirnya. Iya, dari masalah kan juga nggak datang cuma dari itu ya. Bisa jadi dari percintaan mungkin. Percintaan enggak. Oh enggak, ya dari tugas. Ya dari keluarga mungkin. Pressure dari kuliah. Datang dari mana-mana ya, gitu. Betul. Tapi yang membuat saya bisa konsisten itu ya tujuan. Tujuan di mana saya ingat tujuan pertama saya itu membuat akun ini buat apa gitu. Jadi perlunya memiliki tujuan yang kuat ketika membangun suatu usaha ataupun memulai suatu kegiatan itu penting banget ya. Penting banget. Sampai saya tulis impian saya itu di buku.
Terus kertasnya itu saya tempel di kamar. Gimana tuh ceritanya? Yang ditulis apa aja kalau boleh tahu? Ya kalau impian sih sebenarnya di sini kan belum ada studio desain ya, jadi di Tegal itu pengen ada studio desain gitu. Terus ya sambil memajukan industri inilah, memperkenalkan industri ini di Kota Tegal gitu. Yang saya lihat juga komunitasnya ini kecil gitu ya, hampir nggak ada mungkin ya kalau saya cari. Ya itu sih impian saya. Semoga terkabul ya Mas Lambang. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Lambang sekali lagi. Keren banget loh Mas Lambang ini bisa sana sini lah ibaratnya. Di UKM oke, di kegiatannya sendiri juga oke, bisnisnya sendiri juga oke, dan bahkan dia sudah punya planning ke depannya mau apa. Dan itu harus banget sih dimiliki oleh setiap individu ya, apalagi kalau misalkan kalian pengen ada suatu impian, walaupun mungkin nih, walaupun awalnya kalian tuh nggak tahu kedepannya tuh mau jadi apa, tapi kan yang penting jalanin aja dulu ya. Jalanin aja. Lakuin aja dulu, awalnya gimana, pokoknya jeli dalam melihat peluang juga perlu ya. Perlu. Ya mungkin ya itu sih saya ya salah satu untuk sangu lah ya. Iya. Nanti untuk apa ya? Kalau misal kayak saya udah lulus mungkin Betul. belum ada apa? Misalkan dilala belum dapat pekerjaan, masih itu setidaknya saya masih punya sudah punya penghasilan di freelance begitu ya Mas Lambang. Udah ada pegangan gitu. Betul. Kita tinggal mengembangkan aja gitu. Nah, balik lagi nih dari ini kan kita habis bahas tentang freelance-nya Mas Lambang. Balik lagi ke UKM Multimedia. Tadi kan Mas Lambang bilang kalau di UKM Multimedia nantinya akan ada semacam pelatihan-pelatihan mulai dari desain grafis. Nah, kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan? Secepatnya sih, kita lagi perencanaan buat anggaran ya. Dan untuk pesertanya sendiri, apakah itu dikhususkan untuk anggota multimedia atau bisa seluruh mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Tegal? Mungkin untuk sekarang kita planningnya fokus untuk anggota dulu ya. Gimana? Yang diharapkan nanti anggota ini kedepannya itu bisa mengajarkan ke mahasiswa yang lain gitu. Betul. Memberikan kontribusi yang terbaik untuk kampus melalui pelatihan ini ya, disalurkan, dijadikan satu dalam sebuah UKM, dan bisa mengembangkan kampus khususnya dalam dunia digital atau dunia media gitu ya Mas Lambang. Dan selain itu nih Mas Lambang, kan Mas Lambang sibuk banget nih ya, orang sibuk. Capek nggak sih? Punya banyak kegiatan, capek nggak sih? Ya capek kan wajar gitu. Iya, saya menikmati. Ya nikmatin aja. Tapi sometimes pernah ngeluh kan? Sometimes ngeluh ya pernah sih, cuman ya nikmati aja lah pokoknya gitu ya. Iya, ini proses kok. Iya, proses, betul. Apa yang dilakukan sekarang mungkin akan berdampak ke masa depan. Tapi gimana nih manage-nya? Mahasiswa, organisasi, bisnis, 3 kegiatan yang sama-sama pastinya menguras waktu, emosi, dan tenaga ya, nggak gampang. Ya, maka dari itu kan gimana kita memanage waktu beda-beda ya. Kalau dari Mas Lambang sendiri gimana? Kalau dari aku sih biasanya sih bikin apa sih kita jurnal. Ya, jurnal harian gitu loh. Maksudnya kita hari ini mau ngapain aja gitu. Jadi udah ada planning hari ini kita targetnya apa aja gitu. Misal ada kuliah jam segini, terus nanti untuk UKM kapan, terus nanti ada fokus bisnis itu kapan gitu biasa. Tapi Mas Lambang ini pernah nggak sih males? Kan misal nih kita pagi-pagi udah ngejurnal, tapi nilai yang namanya rasa males itu ada ya. Karena itu juga yang dialami sama saya. Misal malamnya sebelum tidur udah besok aku mau ini. Tapi setelah pagi bangun, udah males aja hawannya. Akhirnya banyak sekali list-list itu yang tidak terlaksanakan. Nah, buat Mas Lambang sendiri tuh. Males ya wajar lah. Wajar. Juga. Kita kan, apalagi generasi kaum rebahan. Yang katanya gitu ya. Yang suka rebahan. Tapi ya jangan berlebihan juga ya. Iya, males ada. Tapi
Saya pernah itu apa ya, Apa? nggak fokus, jadi bikin apa ya, fokus untuk bisnisnya itu sampai Iya. sebulan itu saya malas gambar gitu. Oh iya. Tapi saya dapat dampaknya gitu. Masalahnya insight jadi menurun, follower juga berkurang, terus apa ya, like juga menurun, pokoknya gitulah. Income-nya juga otomatis kan menurun. Menurun. Nah, jadi itu dampak yang saya rasakan gitu. Jadi saya berpikir lagi kalau saya nggak gambar, saya nggak makan gitu loh. Lagi-lagi berarti harus menanamkan ke dalam mindset kita bahwa ya kita harus gak boleh malas ya. Iya. Terus pokoknya harus ngelakuin apa aja dulu deh, pokoknya lakuin dulu, niatkan yang baik, Berpikir yang positif, kuatkan tekad, dan planning apa yang bisa kamu planning, lakukan segera ya. Be do have, konsep be do have. Nah, Mas Lambang nih, terakhir, apa pesan untuk teman-teman semuanya, generasi muda nih, apalagi buat teman-teman yang masih suka rebahan, yang masih suka stalking IG, masih suka tidur makan, dan lain sebagainya, itu gimana? Ya untuk generasi sekarang ya mungkin gimana ya ngomongnya ya. Karena saya juga melakukan masih itu. Iya, masih berproses ya. Jadi kita berdua juga masih berproses, masih rebahan. Tapi mungkin lebih ke pesan kita sebagai sama teman mengingatkan, yuk, ayo kita mulai ubah habit kita, atau mungkin ayo kita mulai ubah mindset kita. Dan kalau dari saya sih itu aja sih, tentukan tujuan hidup kamu gitu loh. Terus nanti ya kamu bikin apa ya, sebuah journey mapping kalau bisa dibilang. tujuan hidup kamu jadiin mapping sebagai tekad kamu dalam dalam melakukan sesuatu dan memulai hal yang baru ya. Betul. Dan apa lagi? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti poinnya tentang pokoknya dimulai dari diri sendiri awalnya, ubah pola pikirnya, karena ketika kita bisa mengubah pola pikir kita, pastinya tindakan kita juga berubah. Saya pernah baca suatu buku The Biggest of Thinking Big, bagaimana suatu pemikiran besar itu bisa merubah suatu tindakan yang besar. Jadi semuanya tuh bermula dari pemikiran kita, karena ketika kita sudah memikirkan sesuatu, alam bawah sadar kita tuh akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Dan ketika kita sudah terperangkap oleh alam bawah sadar kita, otomatis tindakan kita juga akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kan mungkin kita sering mendengar quotes, berpikir dulu sebelum bertindak, dan itu memang ada nyatanya gitu. Gitu ya Mas Lambang? Ya. Oke Mas Lambang, cukup sekian podcast dengan Mata Najifah kali ini. Terima kasih banyak loh atas waktunya, sudah menyempatkan diri untuk bersedia diwawancarai oleh tim Mata Najifah. Terima kasih teman-teman yang sudah setia dengan Mata Najifah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.